Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky dengan NIM F1G1200009. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang terdapat pada chapter 9 yang dimana tentang sumber daya manusia proyek pengelolaan. Langsung saja, di sini pentingnya manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia proyek adalah komponen penting dari manajemen proyek, terutama di bidang TI, di mana orang yang berkualitas seringkali sulit ditemukan dan dipertahankan. Meskipun pasar tenaga kerja TI mengalami pasang surut, akan selalu ada kebutuhan orang untuk mengembangkan dan memelihara perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, dan aplikasi TI. Implikasi untuk masa depan TI manajemen sumber daya manusia sangat penting bagi organisasi untuk mempraktikkan apa yang mereka khobatkan tentang sumber daya manusia. Jika orang-orang benar-benar merupakan aset terbesar mereka, organisasi harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia mereka dan kebutuhan individu orang dan organisasi mereka, terlepas dari pasar kerja. Apa itu manajemen sumber daya manusia proyek? Manajemen sumber daya manusia proyek mencakup proses yang diperlukan untuk memanfaatkan orang-orang yang terlibat dalam proyek secara efektif. Manajemen sumber daya manusia mencakup 4 proses. Pertama, perencanaan manajemen sumber daya manusia melibatkan identifikasi dan pendokumentasian peran proyek, tanggung jawab, dan hubungan pelaporan. Selanjutnya, itu memperoleh tim proyek melibatkan penugasan personil yang dibutuhkan untuk mengerjakan proyek. Yang ketiga, mengembangkan tim proyek melibatkan pengembangan keterampilan individu dan kelompok untuk meningkatkan kinerja proyek. Yang terakhir, mengelola tim proyek melibatkan pelacakan kinerja anggota tim, motivasi anggota tim, memberikan umpan balik terhadap waktu, menyelesaikan masalah dan konflik, serta mengkoordinasi perubahan untuk membantu meningkatkan kinerja proyek. Selanjutnya, konsep kunci untuk mengelola orang dengan memahami teori Abraham Maslow, Friedrich Herbst, David Michael, dan Douglas McGregor tentang motivasi. Haji Hain dan D.L. William tentang mempengaruhi pekerja, dan Stephen Covey tentang bagaimana orang dan tim dapat menjadi lebih efektif. Berikut adalah rangkuman konsep kunci untuk mengelola orang dengan memahami teori-teori dan konsep-konsep yang telah disebutkan. Pertama, teori Abraham Maslow, yaitu manusia memiliki hierarki kebutuhan yang perlu dipenuhi. Kemudian yang kedua, hingga kebutuhan dasar terpenuhi, manusia tidak akan mencapai kebutuhan yang lebih tinggi. Kemudian ketiga, hierarki kebutuhan Maslow terdiri dari 5 tingkat: kebutuhan fisiologis, keamanan sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Kemudian teori Frederick itu dia terdapat 3. Pertama, terdapat 2 faktor yang mempengaruhi motivasi kerja, yaitu faktor higienis dan faktor motivator. Yang kedua, faktor higienis berkaitan dengan kondisi kerja yang mempengaruhi kepuasan atau ketidakpuasan, dan faktor motivator berkaitan dengan tugas-tugas yang memberikan kepuasan intrinsik seperti pencapaian, pengakuan, dan pertumbuhan pribadi. Kemudian teori David, yaitu manusia memiliki 3 motivasi dasar yang mempengaruhi motivasi, yaitu motif prestasi, motif afiliasi, dan motif kekuasaan. Kemudian yang kedua, setiap individu memiliki kombinasi motif yang berbeda-beda, dan motivasi mereka terkait dengan motif dominan. Kemudian teori Douglas, yaitu dia menjelaskan bahwa McGregor mengusulkan teori X dan teori Y sebagai 2 pendekatan manajemen yang berbeda. Teori X mengasumsikan bahwa manusia cenderung malas, tidak suka bekerja, dan harus dikendalikan, dan teori Y mengasumsikan bahwa manusia memiliki potensi yang tidak terbatas
suka tantangan, dan dapat berkontribusi secara kreatif. Konsep Haji Tham Hayen dan Dale Willemon itu dia menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor. Yang pertama itu, satu, mempengaruhi pekerjaan melibatkan pemahaman tentang kebutuhan, keinginan, dan motivasi individu. Kemudian pemimpin harus dapat memotivasi dan menginspirasi tim, memberikan arah yang jelas, dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Kemudian ketiga, penting untuk membangun hubungan yang baik, mendengarkan, dan berkontribusi dengan pekerja. Kemudian konsep Stephen Covey, dia itu menjelaskan bahwa Covey mengusulkan prinsip-prinsip yang membantu individu dan tim menjadi lebih efektif. Kedua, prinsip-prinsip tersebut meliputi mengutamakan yang utama, berpikir win-win, mencari pemahaman terlebih dahulu, dan berusaha mencapai sinergi. Kemudian, mengembangkan rencana sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia adalah proses merencanakan dan mengelola sumber daya manusia yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Ini melibatkan mengidentifikasi kebutuhan tenaga kerja, menentukan keterampilan dan kompetensi yang diperlukan, mengatur struktur organisasi, menentukan tanggung jawab dan tugas-tugas, dan mengelola sumber daya manusia secara efisien. Kemudian yang terakhir itu perangkat lunak untuk manajemen sumber daya manusia. Di sini terdapat beberapa bagian. Pertama, perangkat lunak dapat membantu dalam memproduksi RAMs dan histogram sumber daya. Kemudian kedua, perangkat lunak manajemen proyek mencakup beberapa fitur terkait dengan manajemen sumber daya manusia, seperti menugaskan sumber daya, mengidentifikasi potensi kekurangan dan kurangnya pemanfaatan sumber daya, dan tiga, meratakan sumber daya. Kemudian manajer proyek harus memperlakukan orang dengan pertimbangan dan rasa hormat, memahami apa yang memotivasi mereka, dan berkomunikasi dengan hati-hati dengan mereka. Dan yang terakhir, fokus pada tujuan Anda untuk memungkinkan anggota tim proyek menyampaikan kerja terbaik mereka. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.